Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muharlinsyah dengan NIM 151420090. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kelistrikan. Tentunya kita sudah sangat familiar dengan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Peralatan tersebut akan berfungsi tanpa adanya arus listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu ada alat listrik, ada konduktor atau pengantar listrik, dan sumber listrik. Beberapa komponen listrik dan fungsinya, yaitu yang pertama ada saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua, yaitu ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik kembali. Yang ketiga, yaitu ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang sangat baik. Yang keempat ada lampu. Di sini, lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi energi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan pembuatan rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Pada listrik, yaitu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya. Pada rangkaian listrik seri memiliki beberapa keuntungan dan memiliki juga beberapa kelemahan. Keuntungan dari rangkaian listrik seri yang pertama ialah dia hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, kuat arus sama antara lampu satu dengan lampu yang lainnya. Sedangkan kelemahan dari rangkaian listrik seri yaitu yang pertama adalah boros. Bila satu lampu mati, maka semuanya akan mati. Yang kedua yaitu baterai dia akan lebih cepat dan cepat habis. Pada rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya yang terang. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang digunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dari rangkaian listrik paralel. Yang pertama, keuntungan dari rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik paralel, keuntungan yang pertama adalah tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Yang ketiga, dia lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahan dari rangkaian listrik paralel, yang pertama dia memerlukan banyak kabel. Kedua, lampunya agak sedikit redup. Dan yang ketiga, boros. Selanjutnya, rangkaiannya sedikit lebih rumit. Yang ketiga, yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan antara
rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik campuran, dia juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Adapun kelemahan dan kekurangan yang dimiliki pada rangkaian listrik campuran, dia terdapat pada kelemahan dan kelebihan rangkaian listrik seri dan kelemahan serta kelebihan rangkaian listrik paralel. Oke, demikian itulah materi kelistrikan dari saya. Pada materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fadil Ahaya dan Akbar Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ahaya dengan NIM 151420079. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Kalau menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis, litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah sebuah kata di wilayah Yunani. Sekarang kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia ditemukan banyak sekali kandungan magnet. Sifat-sifat magnet antara lain, yang pertama, ada magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita tahu, magnet bisa menempel di logam besi. Namun jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, ada magnet punya dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub bisa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. Yang ketiga, kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disebutkan tadi, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika ada dua magnet dan kita coba dekatkan, maka secara otomatis kutub yang berlawanan akan saling menarik. Dan sebaliknya, jika kita mendekatkan magnet dengan dua kutub yang sama, maka keduanya akan saling menolak. Intinya kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zulfikar dengan nomor induk mahasiswa 151420093. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, jadi langsung saja. Yang keempat yaitu gaya magnet bisa menembus penghalang. Jika kamu mengarahkan kedua magnet, mereka akan saling menarik meskipun diberikan penghalang di antaranya. Hal itu karena magnet memiliki gaya yang memungkinkan keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Namun kekuatan ini akan berkurang kalau penghalangnya semakin tebal. Hal itu karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting. Semakin besar kekuatan magnet, maka akan semakin besar daya tarik walaupun terhalang penghalang yang tebal. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alami. Magnet seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Dan yang selanjutnya adalah magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan magnet.
Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladam atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, bajam, atau bahan-bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan adalah yang sifatnya sementara dan ada juga yang sifatnya tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.